Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang anggaran kas. Saya sendiri Wimpi Martika Prihandini, teman saya Raksa Yanuar dan Nur Isfa. Yang pertama, pengertian kas. Kas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kelancaran suatu perusahaan. Jika kas lebih atau kurang, maka berakibat tidak baik terhadap perusahaan. Kekurangan kas dapat mengakibatkan tidak terbayarnya beberapa kewajiban seperti utang, gaji, dan lain-lain. Tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan perusahaan merupakan penyusunan anggaran kas adalah yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadi defisit atau surplus. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang, di mana bila terjadi defisit, perusahaan perlu mencari dana tambahan baru, dan sebaliknya, bila perusahaan mengalami surplus, maka perusahaan harus memilih alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. Yang keempat, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang kelima, sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Dan yang terakhir, sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Dalam menyusun anggaran, ada dua macam anggaran kas diperlukan oleh perusahaan, yakni yang pertama anggaran kas jangka pendek, yang kedua anggaran kas jangka panjang. Langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menyusun anggaran penagihan piutang sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Yang ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas. Ini umumnya mencakup pos-pos pembelian mesin, pembelian gudang, dan lain-lain. Yang keempat, menyusun anggaran kas yang bersifat sementara. Artinya bila terdapat saldo kas akhir yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar, dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. Yang kelima, memperkirakan pembayaran bunga. Apabila perusahaan melakukan pinjaman untuk menutup defisit yang terjadi, untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Yang keenam, menyusun anggaran kas akhir. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.